Asini rohama dihamu dohot dami nasian Tuhan debata amata dohot sian anakna Yesus Kristus Tuhan pai. Amin. Shalom. Selamat hari Natal bagi kita semua. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, di masa Natal ini kita tentu bersuka cita dan semua keluarga pasti berkumpul untuk bersama di dalam perayaan akan kelahiran Yesus Kristus bagi kita. Untuk itu kita kembali disapa oleh firman Tuhan. Di hari Selasa 27 Desember 2022 yang tertulis di dalam 1 Yohanes 2 ayat 2. Demikianlah firman Tuhan. Ibanado pardengganan pasaehon akadosata aidada holan dosata tungdo hotdo dosani sadok portibion. Dan ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita, dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus, 2000 tahun yang lalu, tentu kita tahu seorang anak Allah masuk dalam rupa manusia, dan dia dilahirkan di dalam dunia ini sebagai korban persembahan pengampunan dosa-dosa manusia. Itulah kesaksian Yohanes dalam memberitakan kabar baik kepada setiap orang, bahwasannya di dalam keterpurukan manusia, di dalam kejatuhan manusia ke dalam dosa, Allah telah menjadikan dirinya sebagai korban pengampunan akan dosa-dosa kita, sehingga kita yang berdosa diampuni oleh Dia melalui penyelamatan di dalam diri Yesus Kristus. Tidak akan ada kematian tanpa adanya kelahiran. Itulah yang merupakan bagian dari perjalanan karya keselamatan Allah di dalam diri Yesus Kristus. Ketika itu pun dinyatakan bahwa seorang anak akan lahir ke dunia ini melalui Maria dan suaminya Yusuf. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, kelahiran Yesus berbeda dengan kelahiran manusia biasanya, karena Dia benar-benar lahir dari Allah, dari Roh. Tetapi Dia harus menyerupai manusia supaya Dia dapat tinggal berdiam di dalam kehidupan dunia. Banyak orang bersuka cita, para gembala, orang-orang Majus, semua orang bersuka cita, dari yang kaum terendah, kaum yang biasa saja, yang sederhana, sampai kepada orang-orang tertinggi, orang-orang Majus dari timur, yang adalah orang-orang cerdas, orang-orang pintar, orang-orang yang dianggap sebagai tokoh-tokoh tertinggi. Mereka juga turut ambil bagian dalam menyaksikan kelahiran Yesus. Ada apa? Ada apa dengan kelahiran Yesus? Yesus adalah sumber pendamaian. Dia lahir ke dalam dunia ini untuk mendamaikan kita dari dosa-dosa kita. Bukan hanya dosa kita saja, tetapi juga dosa dunia ini. Dosa semua orang yang telah jatuh ke dalam dosa sejak dia dilahirkan ke dunia. Tetapi melalui kelahiran Yesus Kristus telah membenarkan melalui pendamaian di dalam dirinya kehidupan kita orang berdosa. Dia mengangkat kita
Dia melahirkan kita dalam kehidupan yang baru, agar kita yang berdosa dahulunya kini telah dilahirkan kembali melalui kelahirannya. Untuk itu Bapak Ibu Saudara-saudari, di masa-masa Natal ini, adakah rasa putus asa, rasa cemas, rasa takut, rasa terpuruk, rasa yang mati di dalam diri kita seolah tak berdaya? Tapi percayalah, kelahiran Yesus Kristus justru mengangkat kita dari yang rasanya mati, tak berdaya. Rasanya hidup kita sudah tak ada gunanya. Serasa hidup kita sudah tak dapat lagi diampuni dosa-dosa kita karena kejahatan dan perbuatan kita yang tidak seturut dengan kehendak Tuhan. Tetapi Yesus Kristus lahir sebagai korban pendamaian kita kepada Allah, agar kita yang juga turut lahir kembali bersama dengan kelahirannya untuk menghidupi kehidupan yang baru di dalam diri Yesus, sebagai teladan di dalam kehidupan kita manusia, untuk terus mau menerima kelahirannya, menghadirkan Yesus di dalam hidup kita, sehingga kita yang percaya dan setia akan turut bersama-sama dengan Dia. Kiranya kita menerima pendamaian dari Tuhan dan juga menjadi orang-orang pelaku-pelaku damai, sumber-sumber kebaikan dan setiap hal yang positif di dalam kehidupan kita. Karena Dia yang adalah pendamai telah rela mendamaikan kita, menjadi korban persembahan di dalam hidup kita, supaya kita memperoleh kehidupan baru yang daripada Allah. Tuhan Yesus memberkati, memampukan, dan terus menyertai hidup kita. Amin. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, serta kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus memberkati dan menyertai kamu sekalian hari ini, esok, dan sampai selama-lamanya. Amin.